Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Munarif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto hari ini, hari Jumat 8 November 2024, bertolak untuk melakukan lawatan ke sejumlah negara sampai nanti pada tanggal 24 November. Jadi hampir akhir bulan nanti baru kembali ke tanah air. Presiden meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat dengan diantar oleh sejumlah pejabat tinggi negara bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Bianto. Di antara para menteri kabinet yang hadir di Bandara Halim terlihat ada Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkom Digi ini Mutia Hafid, dan kemudian juga ada Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming. Kepada wartawan di Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo kembali memberi penjelasan kepada wartawan tentang agenda kunjungannya. Seperti yang dia sebutkan bahwa dia akan memulai kunjungannya itu ke Cina karena memenuhi undangan dari Presiden Cina Xi Jinping, kemudian bertolak ke Amerika Serikat dan kemudian dilanjutkan ke pertemuan KTT APEC di Peru, dan setelah dari Peru itu terbang ke Brazil untuk menghadiri KTT G20. Indonesia akan menjadi anggota G20 ini, negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan baru dari situ kemudian akan melakukan kunjungan ke Inggris memenuhi undangan Perdana Menteri Inggris, dan rupanya setelah kembali dari Inggris itu Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah. Belum dijelaskan negara Timur Tengah mana saja yang akan dikunjungi. Tetapi yang banyak ditunggu-tunggu sebenarnya adalah berkaitan dengan posisi Wakil Presiden Gibran. Karena kita tahu 2 hari yang lalu dalam rapat paripurna kabinet kan Pak Prabowo tidak menjelaskan ketika beliau itu pergi ke luar negeri bagaimana peran dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Justru yang kita simak dari penjelasan pada waktu itu, para menteri itu bisa langsung menghubungi Presiden Prabowo jika ada hal-hal yang penting tetap perlu ingin disampaikan, kendati mereka sudah berkoordinasi dengan Menko-Menko ya. Ini ada 7 orang Menko kan di pemerintahnya Pak Prabowo ini. Tidak disinggung soal mereka harus melapor kepada Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang sebelumnya disebut sebagai PLT gitu. Nah, tadi ini dalam pidato di Halim itu juga Pak, atau keterangan pers tepatnya Pak Prabowo juga tidak menyinggung soal itu. Coba kita simak ya penjelasan lengkap dari Presiden Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk
diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Clear ya tadi dari pernyataan Pak Prabowo itu tidak ada penjelasan sama sekali, misalnya pemberian mandat atau pelimpahan tugas gitu kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Justru yang disebut tadi adalah Wakil Presiden itu bersama dengan kabinet. Dan saya bertanya-tanya, kenapa Pak Prabowo menyinggung-nyinggung soal penegakan hukum untuk pemerintahan yang bersih gitu ya. Ini kan berarti ada langkah-langkah tindakan hukum terhadap aparat atau petinggi negara yang sedang dilakukan saat ini. Dan di situ tampak hadir kan Menko Polhukam Budi Gunawan. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih itu? Dan tadi Pak Prabowo itu juga menyinggung-nyinggung bahwa penegakan hukum itu tidak boleh, ini ada unsur-unsur politik, itu tidak ada balas dendam dan sebagainya. Apakah ini menyiratkan Pak Prabowo akan mengambil langkah-langkah hukum
di kalangan internal kabinet misalnya, dan itu kemudian langkah itu dilakukan terhadap apakah itu perwakilan politik atau perwakilan kepentingan yang lain, karena terlalu banyak sekarang ini kepentingan di kabinet ya, karena selain partai-partai politik yang hampir semua partai politik sekarang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo, kecuali yang tidak ada itu kan PDIP yang memang sampai sekarang belum bergabung dengan pemerintahan, dan juga Nasdem yang sudah mendukung secara resmi mendukung pemerintahan tapi tidak menempatkan menterinya di kabinet. Sementara PKS walaupun juga menempatkan wakilnya di kabinet, tetapi ini kan bukan struktur dari DPP Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi Menteri Tenaga Kerja, ya, yakni Menteri Yasirli ini adalah seorang profesor dari ITB Bandung. Di luar itu kan kita tahu ada perwakilan-perwakilan yang paling kelihatan kan itu adalah representatif dari orang-orang yang terafiliasi dengan presiden yang lama, yakni Pak Jokowi. Kita tidak bisa, sulit untuk menyebut siapa di antara mereka itu kemudian yang mewakili profesional. Kalau kemarin-kemarin kan disebutnya oleh Pak Prabowo, ya menteri yang disodorkan oleh PKS itu representasi dari profesional. Tapi yang lain rasanya ini semua ada bau kepentingan politik, baik langsung kepentingan partai politik maupun juga kepentingan dari Pak Jokowi. Ini yang saya kira menimbulkan tanda tanya, dan karena tadi itu sampai Pak Prabowo itu terbang ke luar negeri juga tidak ada penjelasan tentang pelimpahan tugas kepada wakil presiden. Jadi sampai tadi ketika Pak Prabowo itu terbang meninggalkan Indonesia untuk waktu yang cukup lama, tidak ada perubahan putusan dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kendali pemerintahan tetap berada di tangannya Pak Prabowo. Yang itu disampaikan pada saat memimpin sidang paripurna, sidang kabinet paripurna kedua yang berlangsung hari Rabu kemarin. Kan waktu itu Pak Prabowo menyatakan bahwa para menteri itu bisa langsung menghubungi Pak Prabowo jika dirasa ada hal-hal sangat penting yang perlu disampaikan ke Presiden, kendati mereka sudah berkoordinasi dengan Menko. Jadi tidak disinggung sama sekali soal nama Wapres. Selama saya sedang berada di luar negeri, tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Jadi clear, tetap yang dipegang ini oleh para kabinet dan juga publik adalah arahan dari Pak Prabowo saat sidang kabinet yang lalu, dan karena pada hari ini ketika meninggalkan Indonesia berbicara di Halim juga tidak ada perubahan atau tidak ada ralat dari pernyataan sebelumnya. Jadi ya selama Pak Prabowo di luar negeri itu pemerintahan sepenuhnya dikendalikan oleh Pak Prabowo. Dan Gibran saya kira sebagai wakil presiden dia bisa melakukan aktivitas dia kembali seperti biasa ya, tidak perlu lagi disibukkan dengan tugas-tugas kenegaraan dan yang dilimpahkan kepada Pak Prabowo, dia bisa belusukan seperti biasa. Karena ini kalau saya amati di media sosial maupun di media-media online itu soal pernyataan Pak Prabowo bahwa para menteri itu tetap bisa berhubungan langsung dengan Pak Prabowo selama pergi ke luar negeri itu, reaksinya terbagi dua. Yang pertama merasa lega karena tadinya banyak yang khawatir kalau Pak Prabowo pergi itu kemudian tugas-tugas kenegaraan dilimpahkan pada Gibran. Orang banyak bertanya apakah bisa Gibran itu mengambil peran semacam itu. Ini banyak yang khawatir. Ini karena walaupun hanya sebentar kan tetap saja nasib bangsa dan negara ini dipertaruhkan di tangan Gibran yang oleh para media disebut mengendalikan negara Republik Indonesia gitu. Tapi yang pandangan yang kedua yang merasa kecewa. Yang kedua ini merasa harusnya ini adalah uji coba bagi Gibran, apakah betul dia itu bisa mengendalikan negara Republik Indonesia itu, atau justru ini nanti dia mengalami kegugupan karena tiba-tiba saja dia menjadi seorang presiden dari walaupun sementara dari sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini. Jadi ini katanya semacam test case gitu buat Gibran, karena selama ini orang sudah skeptis dengan kemampuan Gibran. Jadi itu dua sikap yang muncul
dengan keputusan Pak Prabowo untuk tidak memberikan mandat kepada Wakil Presiden untuk mengendalikan negara Republik Indonesia. Saya Aris Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.